Oke, baik, Kak Hanifah. Salsabila, kamu terakhir nonton film apa? Buka dulu. Ah, mic-nya buka dulu. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Salsa. Halo. Ya, terakhir nonton film apa? Saya jarang nonton film, Pak. Oh, yang terakhir nonton film apa? Kalau jarang kan berarti masih nonton. Terakhir sih Train to Busan. Apa? Train to Busan. Nah, bagaimana sinopsisnya? Ingat nggak kamu? Sinopsisnya apa ya? Nggak ingat ya? Nggak inget, Pak. Nggak ingat. Oke, Muhammad Rizky. Terakhir nonton film apa? Terakhir malam sih Pak nonton Mortal Kombat Pak. Mortal Kombat. Sinopsisnya gimana ceritanya? Fantasi action itu ya? Genrenya. Iya. Nanti kalau diceritain spoiler nggak Pak? Cerita aja coba. Sinopsis aja, sinopsis. Sinopsis. Jadi, aduh lupa nama karakternya Pak. Ya. Jadi apa? Dia ini apa? Keturunan orang tua. Keturunannya ini dibunuh terus dia balas dendam. Intinya sih gitu Pak. Oh, jadi urusannya balas dendam gitu ya. Nah, di film Train to Busan, di film Mortal Kombat ya, itu ada unsur naratifnya, ada unsur naskahnya. Naskah ini panduan sebuah film, ya. Panduan sebuah film atau yang disebut dengan kompasnya film ini adalah naskah. Nah, seperti itu. Panduan film ini adalah naskah. Di mana naskah itu ada cerita. Nah, tadi ceritanya kalau yang Mortal Kombat cerita tentang balas dendam. Ya kan? Dia fantasi action genrenya. Ceritanya tentang sebuah balas dendam. Tokohnya di situ ada siapa? Ada Sub-Zero. Ada nggak Sub-Zero? Ada. Ada nggak, Rizky? Ada Raiden ya. Ada Ya, Raiden. Pak. Terus ada apa namanya? Ada siapa tuh yang kungfu? Siapa namanya? Siapa namanya? Ada Liu Raptor. Kang. Liu Kang. Ada Raptor nggak? Raptor. Ada Scorpio, ya kan? Nah, itu tokoh-tokohnya di situ. Nah, kemudian ada masalahnya, gitu. Terjadi masalah dendam, ya kan? Dibunuh dan membunuh kan gitu. Nah, terus ada konfliknya. Wah, pasti seru nih kalau action gini, tahu konfliknya luar biasa nih ya. Ada yang berbau fisik, psikis, ya kan? Konflik-konflik seperti itu. Terus ada lokasinya, ada waktunya. Disitulah unsur naratif. Unsur naratif. Jadi kalau kita mau buat sebuah naskah, kita harus ya kan tahu cerita. Cerita itu datangnya dari mana? Dari ide. Ide terus melahirkan gagasan. Gagasan ditumpahkan menjadi sebuah cerita. Begitu cerita, terdapatlah di situ nanti ada tokoh. Nah, nggak cukup dengan tokoh, ada masalah, ya kan? Film kalau nggak ada masalahnya nggak enak. Nah, masalah di sini atau konflik ya, masalah dan konflik di sini nanti dirangkai. Nah, dirangkai. Nah, nanti yang namanya itu dramaturgi. Nah, bagaimana masalah itu dibuat naik turun, akhirnya endingnya naik terus selesai. Atau di awal dia biasa datar, di tengah nanti dia turun, di terakhir dia naik, selesai. Atau naik di awalnya. Jadi tegangnya itu di awal. Begitu awal pembukaan adegan, langsung pukul-pukulan. Ya kan? Terus di akhirnya baru turun. Bisa seperti itu. Contohnya film The Raid ya. The Raid itu di akhir tinggi dia.
baru selesai. Jadi dramaturginya itulah bagaimana memainkan masalah itu dalam sebuah durasi film, ya kan? Nanti ada opening, ada apa namanya, ada tengah, ada akhir. Nah, di mana dia mau naruh banyak dari konfliknya atau ketegangannya, dia mau taruh di mana? Udah pernah nonton film The Ride? Udah pernah nonton film The Ride? Imam Manjas. Udah pernah nonton film The Ride, Manjas? Udah, Pak. Udah ya. Nah, itu kan dari tengah sampai akhir dia mulai tegang. Mulai disitulah action-actionnya baru ditutup. Jadi buat film juga kita mau naruh tegangnya di mana? Masalah atau konfliknya itu di mana? Di awal kah, di tengah kah, di akhir kah? Nah, itu nanti kita pelajarin di yang namanya dramaturgi. Kemudian ada lokasi. Nah, lokasinya manakah? Gitu kan? Lokasinya, kalau lokasinya di Indonesia berarti melibatkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia tuh jangan bayangkan hanya budaya kayak tari-tarian, kayak apa, kayak tempat wisata. Jangan bayangkan gitu budayanya. Itu termasuk, tapi jangan bayangkan itu. Nah, kalau lokasinya di Indonesia berarti budayanya makannya makan nasi, rumahnya gentengnya, genteng apa namanya, genteng pelentong gitu ya kan. Terus kendaraannya banyak motor gitu loh, seperti itu dan segala macamnya. Nah, itulah yang menandakan lokasi, ya kan? Lokasi mencerminkan budaya. Coba syutingnya di Paris gitu kan, jarang motor, banyak sepeda, banyak orang jalan, cuacanya berkabut, gentengnya nggak tahu genteng apa di sana, temboknya gede-gede, bangunannya tinggi-tinggi. Nah, itu budaya di sana seperti itu. Kalau di kita, budaya kita kalau dia syuting di Indonesia kayak The Raid gitu ya. The Raid itu lihat budayanya, dia makan nasi ya kan. Terus orang bicaranya banyak logatnya, ada yang dari timur, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, segala macam, banyak logatnya di situ. Nah, itulah budaya. Jadi lokasi dalam naskah kita itu harus diungkapkan budayanya seperti apa. Ini nanti ada hubungannya dengan artnya gitu loh. Ya kan, ceritanya dia berjalan ya kan menelusuri Malioboro. Nah, itu udah produk budaya semua di situ, ya kan? Produk budaya sampai apa namanya cara menawar pembeli ke konsumen, ya kan? Itu budaya seperti itu dengan bahasa dan anu tertentu seperti itu. Kemudian waktu. Nah, waktu ini penting. Kalau nggak tahu waktu di sebuah naskah tersebut, yang bingung itu lighting yang pertama, kemudian artistik, karena waktu ini untuk menggambarkan suasana gitu. Nah, dengan kita menjelaskan proyeksi waktu pada unsur naratif, kemudahan bagi lighting ya, penata cahayaan untuk mengetahui, oh ini adegan jam sore, berarti dia harus pakai tungsten 3200 karena udah mau menjelang maghrib. Nah, oh ini adegan siang, berarti dia harus pakai daylight. Oh ini adegan malam, berarti sumber cahayanya adalah lampu. Oh ini adegan siang, berarti sumber cahayanya adalah matahari. Nah seperti itu. Nah jadi waktu harus terungkap jelas di sebuah naskah, ya kan? Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau nggak ada narasi waktu di situ, bubrah lightingnya. Kayak mana dia mau konsep lighting? Waktunya nggak tahu. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu unsur dari narasi atau naratif atau unsur naskahnya. Nah, jadi kalau kalian buat naskah, masukin poin-poin ini. Ada poin cerita, tokoh, masalah, konflik, lokasi, dan waktu. Seperti itu. Nova udah pernah buat naskah? Nova? Nova sudah pernah buat naskah? Halo? Diam aja. Nge-freeze ya? Rizky Dava, udah pernah buat naskah Rizky? Belum, Mbak. Belum. Nah, nanti kalau buat kayak gini ya, Rizky, ada nanti mata kuliah yang lebih rinci tentang naskah film televisi. Nah, tapi cukup sampai sini dulu untuk narasi kita. Saya lanjut ke unsur sinematik. Nah, unsur sinematik ada mix in skin, ada sinematografi, ada editing, ada suara. Nah, kita sering dengar apresiasi film ya.
sinematografi terbaik jatuh kepada film, ya kan? Film cek toko sebelah gitu. Nah, apa sih yang dimaksud sinematografi? Gitu, ya? Apa sih yang dimaksud Miss and Skin? Nah, Miss and Skin, nah kita awal dari Miss and Skin dulu, ya kan? Miss and Skin ini adalah apa yang terlihat di frame. Nah, apa yang terlihat di frame? Tentu yang terlihat di frame berarti yang ditangkap atau yang ada di depan kamera. Nah, jadi apa yang diambil sama kamera itu adalah mise en scène atau dibaca mise en scène. Mise en scène. Ini bahasa Perancis kayaknya. Mise en scène. Nah, mise en scène ini, ya kan? Apa yang ada di depan kamera, apa yang ada di apa yang terekam oleh kamera. Frame ya, frame yang ada pada kamera. Kalau di situ ada kursi, ya kan? Ada artisnya, ya kan? Ada apa lagi? Ada artistiknya. Ada artis, ada apa? Ada artis, ada artistik, ya kan? Terus artistik tadi ada peralatan-peralatan kayak properti, ya. Artis tadi bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan segala macamnya. Nah, dari situ, ya kan? Kita ambil sebuah frame, ya kan? Nah, frame itu, gambaran itu disebut mise en scène tadi. Nah, kemudian dari mise en scène ini ditentukan kita tahu ini film apa. Kalau artisnya pakai baju wardrobe ya, wardrobe itu masih terbagian dari artistik ya. Nah, kalau wardrobe-nya dia pakai bajuan tentara, berarti ini adegannya film tentara atau film perang gitu loh. Kalau film horor, berarti suasananya yang mencekam. Nah, suasana yang mencekam pada sebuah mise en scène ini bisa ditambahkan dengan unsur penata cahayaan. Nah, jadi ada artis, ada artistiknya, kemudian ada penata cahayaannya. Penata cahayaan atau lighting sangat membantu dalam membangun suasana suram, mencekam, horor, gembira, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemain dan pergerakannya. Nah, jadi pemain tersebut mulai acting. Kalau horor, dia adegannya takut, ya kan? Horor, dia adegannya takut. Nah, kalau dia senang, adegannya ketawa, kan gitu. Pergerakannya dia ketawa, menari, dan segala macam. Make up, ya kan? Menentukan. Nah, dia sedihkah, senangkah, seperti itu. Beda make up mendatangi orang meninggal, ngelayat gitu ya, sama make up mendatangi pernikahan. Dari kostumnya beda, tata riasnya beda. Nah, jadi Miss on Skin di sini ada artistik yang terhubung oleh setting, kan? Ada latarnya. Kalau latarnya rumah tua, gebyok, lukisan tua, pernak-pernik tua gitu kan. Terus ditambah cahayanya dominan merah untuk membangun suasana seram, ditambah tadi ruangannya tadi yang banyak alat-alat tua atau antik tadi ya. Terus ditambah lagi pergerakan pemainnya merinding gitu deh, merinding gitu kan. Terus pergerakannya takut begitu masuk rumah itu. Terus ditambah make up-nya lagi, baik make up artis maupun make up hantunya yang sangat bagus, bahkan kostumnya juga bagus. Hingga akhirnya apa? Apa yang ditangkap oleh kamera ada nilainya di situ. Apa nilainya? Membangun suasana horor di situ. Nah, kena nggak suasana horornya? Kena banget. Ruangannya banyak laba-laba, apa jaring laba-laba, terus gebyok, terus wah macam-macam lah, horor lah, antik, ya kan? Ada bekas celah, tempat celah, ada bekas tempat bakar dupa gitu kan, di setting kayak gitu. Terus lightingnya juga suram, ada merahnya, orange-nya gitu kan. Ditambah lagi gun smoke ya kan. Dari peralatan itu ada gun smoke, tipis asap gitu.
Terus artisnya atau figurannya ketakutan, masuk situ ketakutan, merinding. Kalau ada dua saling pegangan kayak gitu. Akhirnya ditambah make up figurannya yang biasa aja, jadi nggak menor-menor banget, jadi ekspresi takutnya kelihatan. Dan ditambah begitu kemunculan hantunya, make upnya, kostumnya, tata rias wajahnya luar biasa bagusnya, dalam arti kata horornya dapat ya, rambutnya gini, matanya hitam semua, terus mukanya putih pucat. Nah itu begitu akhirnya figuran yang masuk tadi sama hantunya ketemu, nah hantunya ditakutin ya kan, ketakutan nih, figuran ini takut banget nih kan, akhirnya seperti itu. Nah itulah yang terbaca sama Miss on Skin tadi yang di depan layar seperti itu, depan kamera atau dalam frame seperti itu. Nah jadi kalau dibaca kalau apa itu Miss on Scene gitu kan, Miss on Scene adalah perpaduan dari setting, lighting, ya kan, figuran atau artis, dan make up. Make up ini ada kostum, ada tata rias wajah, termasuk dari artistik juga, settingan juga termasuk dari artistik, ya kan, bisa properti dan segala macam. Nah 4 unsur ini yang ada di Miss on Skin, yang dapat kita tahu bahwa ini film apa, ini lagi ceritanya bagaimana. Oh ini ceritanya lagi senang, di situ ada pohon, di situ ada dia pakai selendang menari-nari, terus lightingnya warna-warni, terus figurannya, actingnya nyanyi, ya kan, tuh kayak nyanyi kuci-kuci hotahian gitu kan lagi bahagia. Nah, itulah Miss on Scene-nya di situ. Jadi kalau kalian tanya, kalau ditanya apa tuh Miss on Scene, ada setting, lighting, figuran, make up yang dimana itu terdapat dalam suatu frame yang ada depan kamera sehingga menghasilkan suasana. Nah, dengan suasana itu kita tahu bahwa terjadi sebuah film apa, terjadi sebuah adegan apa, seperti itu ya. Bisa dipahami nggak di sini? Rizky bisa paham? Rizky Muhammad Rizky? Bisa, Mas. Bisa ya. Oke. Kemudian ada sinematografi gitu. Nah, udah ada Miss Emkin, ada sinematografi. Siapa tadi Bapak sinematografi kita? Iksan bisa dengar saya? Iksan? Ya, Pak. Nah, siapa Bapak sinematografi dunia? Bentar, Pak. Lihat catatan. Lumina bersaudara bukan tuh, Pak? Hah? Siapa? Lumin bersaudara. Ya, Lumiere brother. Dia bersaudara tapi dia bukan kembar loh ya. Dia bersaudara tapi bukan kembar, itu adik kakak. Nah, Lumiere bersaudara adalah bapak sinematografi. Nah, kenapa dia disebut dengan bapak sinematografi? Karena dia yang menghubungkan framing dan komposisi. Ya kan? Sinematografi itu menghubungkan framing dan komposisi. Terus ada bahan baku atau karakter bahan bakunya. Terus ada geraknya, ada pergerakan, ada movement, ada posisi kamera, ada karakter lensa, dan ada durasi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan sinematografi. Nah, sebentar. Nah, apa itu sinematografi? Nah, sinematografi adalah proses memframing, ya kan? Udah di framing, terus dikomposisi, terus di situ ada karakter bahan bakunya. Bahan baku itu apa? Bisa film, ya kan? Kalau zaman dulu film. Kalau sekarang apa? Hard disk atau memory card. Kalau zaman sekarang ya, memory card, ya kan? Terus ada gerak di situ. Gerak itu movement. Movement itu kayak mana? Ada tilt up, tilt down. Nah, jadi kalau gerak dalam kamera itu ada 3 pergerakan. Yang pertama pergerakan bodi kamera. Yang kedua pergerakan lensa. Yang ketiga pergerakan bodi dan perlengkapan kamera, yaitu tripod atau apapun itu. Nah, saya bahas pergerakan yang pertama. Pergerakan yang pertama itu ada yang namanya
pergerakan body. Jadi bodinya aja yang bergerak. Apa aja itu? Kayak tilt up, tilt down. Itu kan cuma bodinya yang bergerak. Lensanya nggak usah bergerak. Pen right, ya kan? Terus pen left, terus tilt up, tilt down tadi udah, pen udah, ya kan? Nah itu yang bergerak cuman bodinya aja. Kemudian yang bergerak lensanya aja, bodinya tetap, lensanya bergerak apa? Zoom in, zoom out, fokus in, fokus out. Nah itu yang bergerak lensanya aja, bodinya diam. Ada yang bergerak body dan perlengkapannya. Contohnya apa? Track in, track out, ya kan? Swing, swing in, swing out. Track in itu apa? Track in itu yang pakai dolly track. Jadi kameranya maju mendekati objek, ya kan? Kameranya, kameramennya, tripodnya maju di atas rel mendekati objek. Nah, jadi dia bergerak saat perlengkapan kameranya, saat kameramen bergerak. Nah, kemudian ada track in ya maju, ada track out mundur. Terus ada swing yang pakai Jimmy Jeep atau portal di swing gitu. Jadi portalnya dan kameranya ikut bergerak. Jadi ada 3 pergerakan kamera: body, lensa, body dan peralatannya. Nah, kemudian posisi kamera, posisinya bagaimana? Ada yang eyes level, yang sejajar sama mata, ya kan? Ada yang posisinya eyes level, terus eyes level, terus high angle dari atas. Terus ada yang kebalikan dari high apa? Low angle. Low angle dari bawah. Kemudian ada komposisi eye of bird atau mata burung pakai drone. Nah, jadi komposisi drone itu bukan gambar drone namanya, tapi eye of bird atau mata burung. Nah, jadi kalau pakai drone itu komposisinya nama mata burung. Kemudian ada warm of view. Jadi komposisi dari cacing itu loh, dari bawah tanah ke atas banget. Bukan, beda sama low angle. Low angle agak bersudut. Tapi kalau warm view ini kayak kita berbaring di tanah terus pandangan kita ke atas. Kebalikan dari eye of bird. Kebalikan dari mata burung, seperti itu. Nah itu adalah posisi kamera. Terus ada karakter lensa. Nah, lensa juga besok kita bahas minggu depan. Lensa berapa macam lensa? Ada wide, ya kan? Ada medium, ada tele, ada makro, dan macam-macam. Besok kita bahas berapa milimeter, fokus lengthnya berapa, dan segala macam. Besok kita lebih detail di lensa, ya. Kemudian ada durasi. Nah, berapa menit, berapa detik, berapa frame kita ngambil gambar itu. Nah, berbicara durasi di sini, kalau bentar saya share screen. Mana tadi ya? Stop share. Nah, kita berbicara durasi. Nah, kalau berbicara durasi, di dalam sebuah rekaman video atau film, kita akan menemukan seperti ini. Nah, saya ingin nanya ke Kanifah. Nah, ini durasi ya, kita berbicara durasi. Ya. Nah, kira-kira kalau ini saya dibaca berapa ini? Sebentar. Ya. Nah, dibaca berapa? Bagaimana? 1 jam 3 menit 4 detik 23 second kali.
Detik sama second bedanya apa? Nggak tahu. Apa ya? Lupa yang terakhir. Coba siapa bisa bantu Kanifa? Kanifa, kamu pingin bantuan siapa? Sebut aja. Siapa ya? Sebut aja. Ada Majas, ada Rizky. Bingung ya, Mas? Itu. Hah? Bingung. Ya, bingung sebut aja, nggak usah malu. Ayo. Sebut aja namanya. Nggak usah. Rahmat. Ah, Rahmat. Rahmat, bisa bantu Kanifa, Rahmat? Halo, Pak. Nah, kamu dipercaya untuk membantu Kanifa. Silakan Rahmat. Gimana ini bacanya? 1 jam 3 menit 4 detik. Belum tahu juga, Mas, saya. Nah, kok belum tahu? Nah, jadi durasi di film atau di video ini dibaca 1 jam 3 menit 4 detik 23 frame. Yang terakhir dibaca frame. Nah, frame itu adalah satuan gambar pada 1 detik pengambilan gambar. Kalau format PAL, ya, 1 detik itu ada 25 gambar di situ. Sehingga 1 detik ada 25 gambar sehingga dia menjadi video saking cepatnya. Kemarin saya bilang video itu adalah gambar yang bergerak. Jadi gambar yang 1 detik itu tersusun 25 kalau dia PAL ya. Kalau dia NTSC 29 ya kan. Nah, PAL ini 1 detik ada 25 gambar. Bayangkan 1 detik pergerakan ada 25 gambar bergerak. Ya kan? Akhirnya menjadilah sebuah gambar. Nah, begitu dia masuk 23, 24, 25, selesai, nambah detiknya jadi 5 detik gitu loh. Jadi 23 ini adalah frame ya. Frame. Nanti kita bahas bagaimana frame itu. Ini bisa lihat gambar PPT-nya? Belum. Belum ya. Saya share lagi PPT-nya. Nah, udah bisa lihat PPT-nya? Sudah, Mas. Nah, framing, pembingkaian. Di pembingkaian itu ada aspek rasio, ya kan? Ada standar TV 4:3. Ada standar widescreen atau HD 16:9. Terus ada cinemascope, ada 1:1,85. Seperti itu. Ini aspek rasio. Jadi kita mau mutarnya di mana? Kalau kita mau mutar di TV, ya kan? Tapi sekarang TV udah kebanyakan HD. Udah kebanyakan 16:9. Nah, itu. Kalau bioskop, sinemascope, nah ini 1:1,85 seperti itu. Ini aspek rasio. Jadi kalau dulu di TV 4:3 karena TV dulu kotak-kotak. Nah, tapi kalau sekarang udah jarang TV kotak-kotak. Pasti diputarnya widescreen atau HD sekarang. Adapun yang kotak nanti akan terkompres ya. Nah, kemudian ada frame size. Nah, frame size itu ada atau yang disebut dengan tipe offshot ya. Frame size atau tipe offshot atau tipe offshot. Nah, ada wide shot. Wide shot itu lebar, extreme long shot itu sangat lebar ya. Ini nanti besok saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Lebih detailnya contoh gambarnya sebagai apa, dan ini bisa jadi tugas kalian nanti untuk mengambil komposisi atau frame size ini. Besok tapi pertemuan ke depan ya. Bagaimana sih long shot gitu kan? Bagaimana sih medium shot? Seperti itu. Kita bahas. Nah, jadi frame size atau type offset ini ada wide shot, extreme long shot, medium long shot, medium close up, big close up, extreme close up, makro, ya kan? Dan segala macamnya. Nah, baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan kalau mau bertanya.